Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tinggal Sendiri di Kos. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari berganti hari, situasi masih sama saja. Hanya saja tidak ada kejadian yang di luar nalar lagi. Mita dibawa orang tuanya pulang ke NTB untuk pengobatan alternatif di sana. Terpaksa harus mengambil cuti kuliah. Tapi pagi ini semuanya dilanda kepanikan. Kebakaran! Kebakaran! Gaby berteriak. Teriakan Gaby membuat seluruh penghuni kos terbangun dari tidurnya pagi-pagi buta ini. Semua berhamburan ke sumber suara Gaby yang berteriak kebakaran. Kamar mandi lantai bawah yang berdempetan dengan kamar Dewi terbakar atapnya. Sepertinya ada konsleting dari lampu. Semuanya panik. Ada yang membuka gerbang, berlarian kebingungan. Dengan penuh keberanian, Caca dan Dewi masuk ke kamar mandi sebelahnya untuk mengambil air dalam bak. Lalu disiramkan ke sumber api, terus-menerus disiramkan. Akhirnya lama-kelamaan api padam. Apa jadinya kalau misal pagi itu tidak ada yang terbangun? Mungkin semuanya akan terpanggang hidup-hidup di dalam kos, terutama kamar Dewi yang paling dekat dengan sumber api. Dewi bergidik ngeri. Dewi lantas menghubungi Bu Karti, tetapi WA tidak aktif. Dihubungi, tapi telepon tidak diangkat-angkat dan tidak kunjung ada respon. Akhirnya Dewi hanya mengirim pesan singkat via SMS ke Bu Karti mengenai kebakaran yang barusan terjadi. Dewi memandang semua teman-temannya. Mereka semua berekspresi bingung, melamun, shock. Ada yang menitikkan air mata juga. Dewi hanya bisa menenangkan mereka dengan kalimat-kalimat sederhana saja. Karena Dewi pun sebenarnya juga shock, tapi Dewi mencoba menutupi agar seakan baik-baik saja. Keesokan paginya, Dewi dibuat kaget dan bingung oleh semua teman-teman kosnya. Loh, Cak, mau kemana? Sarah, kamu juga mau kemana? Kok semuanya pada kemas-kemas barang kalian? Ada apa ini? Semua penghuni kos pagi itu mengemasi semua barang perkakasnya, kecuali Dewi. Kami mau pindah, Wi. Ah, pindah? Kalian pindah kos? Iya, Wi, kami semua sepakat untuk pindah saja dari sini. Ayo kamu ikut sekalian. Kenapa kok mendadak begini? Udah gak betah. Kejadian yang mistis sering menghantui kami. Belum lagi kejadian kebakaran kemarin. Itu bikin kami berpikir nyawa taruhannya. Nyatanya sampai sekarang Bu Karti tidak datang juga kan? Sekedar ngecek pun tidak. Suruh tukang kesini juga tidak. Kami sudah konsultasi dengan orang tua kami masing-masing. Jalan terbaik ya kami pindah dari sini. Nyawa, Wi, taruhannya. Kebakaran kemarin yang bikin trauma setengah mati. Kalau Gaby gak ke kamar mandi pagi itu, bagaimana? Semua akan terbakar habis, termasuk kita manusia di dalam kos ini. Dewi mengangguk paham. Kamu gak ikut pindah, Wi? Tanya Caca. Mungkin belum untuk saat ini. Belum ada pandangan mau kos di mana lagi. Ayo ikut sekalian lah, Wi. Nyawa, Wi, nyawa. Bu Karti itu gak tanggung jawab sama keselamatan kita semua, ungkap Sarah. Iya, aku paham. Tapi belum sekarang. Toh kan aku juga jarang di kos. Aku hanya nempatin kos ini waktu mau tidur malam saja kan. Ya sudah, kalau tidak mau ikut, kami tidak paksa, tapi kamu hati-hati ya di sini. Kalau ada apa-apa, bisa WA kami. Benar. Pagi itu semua keluar dari kos bulan, kecuali Dewi yang masih bertahan. Dewi sedih. Ada sedikit rasa cemas juga pada dirinya sendiri jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi Dewi yakin Dewi masih punya Tuhan. Dewi sekarang sendirian di kos itu. Hari berganti hari, Dewi sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian ketukan.
suara-suara yang bermunculan setiap malam, Dewi terus berpikir positif. Sampai suatu hari, Bu Karti datang ke kos. Kali itu Bu Karti mencoba menghibur hati Dewi agar Dewi tidak ikut pindah. Bu Karti bilang bahwa akan ada yang kos di sini lagi dari anak-anak mahasiswa juga. Pokoknya Bu Karti selalu mengiming-imingi Dewi terus-menerus. Akan tetapi, realitanya tidak pernah ada satupun orang yang hendak ngekos di kos Bulan. Sudah 1 bulan Dewi menempati kos itu seorang diri. Bu Karti datang lagi. Kali ini dia memberitahu Dewi kalau akan ada yang menemani Dewi di kos ini nanti sore akan datang. Dia yang nantinya akan menjaga kos Bulan ini sebagai ganti Bu Karti yang tidak pernah bisa menempati kos ini. Sebut saja Busum, nama samaran penjaga kos baru. Wanita parubaya yang bersedia menjual jasanya sebagai penjaga kos Bulan ini. Sore itu beliau benar datang. Sepulang dari Dewi kuliah, agak sedikit kaget karena gerbang dalam keadaan terbuka. Setelah Dewi masuk, ternyata benar ada Busum sedang sibuk menyapu area ruang tamu. "Sampean Mbak Dewi ya, yang tinggal di kos ini, di kamar itu Mbak. Saya Busum, yang dikasih mandat ibu buat jaga kos ini." "Iya betul Bu, saya Dewi. Maaf saya belum bisa ngobrol banyak ya Bu. Ini saya buru-buru mau keluar lagi. Ada janji sama teman-teman kampus saya Bu." "Oh iya Mbak, gak apa-apa." Dewi pulang sehabis isya. Ketika memarkirkan motor, Dewi kaget karena di ruang tamu ada orang yang sedang duduk membelakangi Dewi. Setelah diamati, ternyata itu Busum. "Saya kira siapa Bu, kaget saya." Busum tidak menjawab apapun. Busum hanya membalas dengan menolehkan wajah ke arah Dewi dan tersenyum lebar, tapi dengan ekspresi kecut masa menyeringai. Dewi lantas bergegas memasuki kamarnya untuk segera beristirahat. Keesokan paginya, Busum sudah terlihat sedang mengepel lantai. Dewi keluar kamar dan bergegas ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, "Mbak, maaf ya, semalam saya tidak tidur di sini nemenin kamu." "Enggak Bu, tidak apa-apa. Soalnya kemarin sore setelah arisan terus nunggu mantu saya di rumah sakit Mbak. Tapi Ibu waktu Isa di sini kan Bu?" "Tidak Mbak, saya sore sampai tadi pagi di rumah sakit. Ini saya baru datang di sini Mbak." Dewi nampak berekspresi kebingungan. Busum tidak di kos malam tadi. Lalu siapa yang duduk di ruang tamu semalam? "Ada apa sih Mbak? Kok malah diam saja?" "Ah, tidak apa-apa Bu." Dewi bergegas masuk kamarnya sambil bergumam lirik. "Asem, sudah berani menyerupai manusia hantunya." 2 minggu berlalu. Dalam kurun waktu ini, Dewi selalu memimpikan Busum. Sudah 2 kali Dewi bermimpi tentang Busum yang meninggal dunia. Tetapi Dewi masih tidak menggubris mimpi itu. Bagi Dewi, mungkin itu hanya bunga tidur saja. Pagi hari Dewi hendak mandi. Dewi melihat satu pintu kamar mandi tertutup rapat dan terdengar orang sedang mandi. Siapa lagi kalau bukan Busum, batin Dewi. Dewi masuk ke kamar mandi sebelahnya, lantas mandi. Selesai mandi, Dewi berpapasan dengan Busum yang sedang membawa handuk dan disampirkan ke pundaknya. "Sudah selesai Mbak yang mandi?" "Sudah Bu." "Gantian saya yang mandi Mbak." Dewi kembali dibuat bingung lagi. Sambil mengamati Busum yang memasuki kamar mandi, dan lalu terdengar lagi suara orang yang sedang mandi. "Gila, sudah tidak beres beneran. Tidak punya aturan hantunya. Pagi-pagi sudah buat aku bingung," gumam Dewi. Ketika hendak masuk kamar, sosok hitam tinggi itu lagi-lagi mewujudkan dirinya lagi di tangga. Ram sosok itu. "Ulahmu, mau apa kamu? Saya tidak pernah ganggu, tapi kok diganggu terus?" Sosok itu menggelengkan kepalanya, seolah bukan dia yang melakukannya. "Saya tidak takut, tapi saya risih. Maumu gimana? Sudah pergi sana, jangan ganggu aku lagi."
eram sosok itu lagi. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Alhamdulillah. Dewi dan Busum sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, "Mbak, nggak takut toh di sini?" "Kenapa Bu, kok tanya gitu?" "Saya takut Mbak, sepi tempatnya. Kemarin mau bunuh ular, tapi tiba-tiba hilang. Kepalanya seperti ada mutiara berwarna biru." "Ular Bu, beneran itu?" "Iya Mbak, beneran. Ularnya hitam mengkilat besar, hilang seperti siluman Mbak." "Mungkin jelmaan Bu, saya sebenarnya juga pengen pindah dari sini, tapi belum sempet." "Kamu kok ya berani Mbak? Kemarin-kemarin itu sendirian di sini Mbak. Kayaknya tempatnya gawat begini." "Diberani-beraniin kan Bu." Malam ini Dewi terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk lagi. Lagi-lagi Dewi memimpikan Busum meninggal dunia. Perasaan Dewi semakin tidak enak. Dewi beristighfar, semoga saja tidak ada pertanda buruk. Sore hari saat sedang beristirahat di warung soto, Dewi dibuat shock oleh pesan WA dari anak Busum. Gali namanya. "Assalamualaikum Mbak Dewi." "Waalaikumsalam, ada apa Mas?" "Saya minta doanya Mbak buat ibu saya. Doakan biar lekas sembuh, dan jika ibu saya punya salah sama Mbak Dewi, tolong dimaafkan ya Mbak." "Loh, emang Busum kenapa Mas?" "Ibu koma Mbak, tadi pagi kecelakaan. Luka dalam bagian kepala, ini ibu baru selesai dioperasi. Sekarang ibu belum sadar." Sambil kirim foto Busum yang sedang terbaring di rumah sakit dengan kepala diperban, penuh dengan selang-selang yang menyambung dengan alat-alat medis. "Astagfirullahaladzim, saya ikut sedih Mas. Saya kaget dapat kabar ini. Busum orang baik Mas. Semoga Busum lekas sembuh ya Mas. Mas dan keluarga yang sabar merawat Busum." Lagi-lagi Dewi harus sendiri menempati kos ini. Bu Karti juga tidak ada kabar sama sekali, mengabarkan jika Busum sedang sakit saja tidak. Dewi heran, kenapa Bu Karti bisa seacuh itu dengan kondisi kos miliknya yang seperti ini. Hari berganti hari. Suatu ketika Dewi pulang ke kosan. Baru sampai di depan gerbang dan membuka gerbang, Dewi dibuat kaget. "Mita, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu pulang ke NTB?" Mita hanya diam mematung menatap Dewi dengan ekspresi sedih. "Mit, kamu kenapa?" "Kamu yang paling kuat. Ikutlah pergi dari sini. Kamu tidak pantas menempati tempat kotor seperti ini. Jangan sampai ada tumbal lagi gara-gara para pengincar kamu, Duk. Pergi ya cantik." Mita langsung berlari secepat kilat ke arah luar gerbang, menuju kebun kosong depan kos ini, dan hilang begitu saja. Bukan Mita, pasti itu menyerupai lagi. Tapi kok aneh sama perkataannya. Asem, ada apa lagi nih? Dewi berniat untuk tidak bermalam di kosnya untuk malam ini. Dewi lebih memilih untuk tidur di kampus atau di kos Bella. Dewi kembali menutup gerbang dan menggemboknya. Ketika hendak menyalakan mesin motornya, ada mbak-mbak dari arah timur yang menghampiri Dewi. "Saya Putri Mbak, yang kos di kos Cemara Timur situ," ucap mbak-mbak yang menghampiri Dewi. "Oh iya, saya Dewi Mbak. Mbak buru-buru mau pergi ya?" "Ini saya mau jemput teman saya Mbak, ada apa ya?" ucap Dewi. "Gini Mbak, tadi siang Mas Gali kesini, tapi sepertinya tidak ada orang di kos. Terus ke kosnya saya situ, Mas Gali berpesan kalau saya disuruh minta kunci gerbang ke mbaknya untuk beres-beres kamar Busum Mbak. Kebetulan dulu Busum kan juga pernah bekerja di kos Cemara, jadi saya kenal Mbak." "Oh iya Mbak, kebetulan saya punya kunci cadangan, jadi bisa saya titipkan ke Mbak. Tapi ngomong-ngomong, kok barang-barang Busum mau dibereskan? Kenapa Mbak? Busum kan baru sakit." "Loh, Mbak nggak tahu ya? Busum sudah meninggal seminggu yang lalu Mbak. Saya juga melayat ke sana." "Innalillahi wa innalillahi rojiun. Mbak serius Mbak?" "Serius Mbak, masa saya bohong sih? Saya kaget dapat kabar dari Mbak.
Saya kira Busum masih proses penyembuhan, Mbak. Enggak, Mbak. Sudah seminggu ini Busum pergi untuk selama-lamanya. Dewi berpamitan pada Putri setelah memberikan kunci gerbang. Di jalan, Dewi masih terbayang-bayang ucapan Putri tadi. Seakan masih tidak percaya apa yang sudah terjadi pada Busum. Mimpiku itu benar terjadi. Astagfirullahaladzim. Bu Karti pasti tahu tentang meninggalnya Busum. Tapi kenapa kok tidak kasih kabar aku sama sekali ya, Bel? Aku stres lama-lama dengan situasi ini. Sudah pasti, Wi. Kan Busum orangnya Bu Karti. Anak-anaknya ya kasih kabar Bu Karti. Aneh, Bel. Mungkin niatnya biar kamu gak takut, Wi. Biar kamu gak pindah dari sini. Ah, maksudmu, Bel? Kalau kamu pindah, kan Bu Karti sudah gak punya pemasukan dari kosan itu lagi kan? Dewi menatap tajam Bella, seakan paham akan penilaian Bella terhadap Bu Karti. Tapi kok ada yang ganjal ya, Bel? Kalau mengganjal ya jelas, Wi. Dari awal Bu kosmu itu gak jelas. Semua kejadian yang kamu alami dan teman-teman kosmu kemarin itu, Bu Karti bertindak apa? Malah seperti mengumpankan anak-anak kos. Ah, capek aku. Pindah aja dari situ, Wi. Bel, kamu tahu kan, tidak semudah itu aku pindah dari sana. Belum tentu urusannya kelar. Kok gitu sih, Wi? Selama aku tidak di kos, kamu kira aku gak diganggu? Berarti incer kamu, Wi. Dewi mengangguk. Kamu istimewa, kata utiku, ucap Bella. Istimewa? Ingat gak, kamu aku ajak mampir di rumah utiku sehabis dari pantai es itu? Iya, ingat. Utiku tahu gitu-gituan. Terus lihat kamu, katanya kamu itu istimewa dalam kebatinan. Tapi kamu tidak menyadari itu. Dan tiba-tiba ucapan Bella dipotong oleh Dewi. Aku memang tidak tertarik dengan hal seperti itu. Sudah, tidak usah dibahas. Buruan dihabiskan itu minumannya. Katanya mau balik kampung kamu, ucap Dewi. Iya, udah jam segini. Duluan ya, hati-hati di kos. Dewi dan Bella bergegas menuju tujuan pulang masing-masing. Sebenarnya Dewi agak malas untuk balik ke kos, tapi ya apa boleh buat. Di suatu malam, ketika Dewi sudah terlelap dalam tidur karena kecapean yang lumayan, karena Dewi habis mendaki bersama teman-temannya dari Gunung M. Tok tok tok. Ada suara ketukan pintu. Dewi sedikit bangun dari tidurnya, tetapi diacuhkan begitu saja oleh Dewi ketukan pintu itu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu itu terus-terusan berbunyi semakin keras, membuat Dewi terbangun dari tidurnya dengan masih menahan rasa kantuk. Siapa sih itu? Batin Dewi. Ketukan pintu itu semakin lama semakin keras, dan pintu yang diketuk adalah pintu kamar Dewi. Ketika Dewi hendak beranjak dari tempat tidurnya, Dewi kaget setengah mati karena tersadar tidak ada orang lain selain Dewi yang menghuni kos itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gumam Dewi lirih. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti dan berubah dengan bau anyir darah segar yang menyengat dari luar kamar Dewi. Dewi tidak jadi membuka pintu kamarnya. Dewi lantas kembali merebahkan badannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Bulu kuduk Dewi merinding sejadi-jadinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hatinya guna mengusir sedikit rasa takutnya itu. Tiba-tiba badan Dewi terasa panas. Ya, sangat panas. Rasanya seperti ada dalam lingkup api yang membara. Keringat Dewi bercucuran deras. Sungguh rasa panas yang amat dahsyat. Baru kali ini Dewi merasakan hal seperti ini. Tidak hanya itu, kepala Dewi pun terasa berat dan berputar-putar melawan arah jarum jam. Ya, tanpa sadar Dewi seperti memutar-mutar kepalanya sendiri. Dewi setengah sadar. Dewi melanjutkan kembali melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang Dewi ketahui. Jari jemari Dewi kaku. Dewi tetap mencoba sekuat tenaga untuk terus menjaga alam sadarnya. Semakin melafalkan bacaan Al-Quran, semakin panas tubuh Dewi, sampai terdengar dua.
suara petir menyambar dari arah barat kos. Malam itu tidak ada hujan sama sekali, tetapi ada suara petir menyambar. Badan Dewi gemetar. Perlahan panas yang dirasakan Dewi hilang. Jari jemari Dewi sudah melemas dan bisa digerakkan lagi. Saat Dewi duduk, Dewi memperhatikan kulit-kulitnya memerah dan mengeluarkan asap. Sudah seperti dipanggang betulan, gumam Dewi. Dewi terus beristighfar, lalu beranjak keluar kamar mengambil air wudhu untuk sholat malam. Selesai sholat, hawa panas tiba-tiba berganti menjadi hawa sejuk. Kulit-kulit Dewi yang sempat memerah juga sudah pulih. Keesokannya, Dewi menceritakan kejadian dahsyat itu kepada Bella. Membahayakan nyawamu sendiri, Wi. Nanti malam tolong temani aku ya. Aduh, gak mau, takut aku. Please Bel. Dengan wajah Dewi yang memelas, akhirnya Bella menyetujui ajakan Dewi. Tapi kalau sampai ada apa-apa denganku, lihat aja. Siap. Hari ini hari Kamis, tepat malam Jumat, Dewi mengajak Bella untuk menginap di kosnya. Tengah malam mereka tiba di kosnya Dewi. Masuk gerbang, Dewi bergegas ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka dan berwudu. Memang sudah menjadi kebiasaan Dewi dari kecil. Jika tiap malam Jumat, dirinya harus wajib membaca surat Yasin. Tapi yang tidak biasa adalah ketika Dewi langsung masuk ke kamar mandi untuk cuci muka itu. Biasanya Dewi selalu menaruh tas dan lain-lainnya dulu ke kamar. Berbeda dengan Bella, sesampainya di kosnya Dewi, Bella langsung bergegas masuk ke kamar dan segera merebahkan badannya. Dewi sudah mengenakan mukena dan mulai membaca surat Yasin. Tiba-tiba, dari arah barat kamar Dewi, terdengar suara sayup-sayup lirih, seperti suara gending Jawa yang dinyanyikan oleh seseorang. Dewi dan Bella saling bertatap mata. Kemudian Dewi masih tetap melanjutkan bacaan Yasinnya. Namun, suara sayup-sayup itu terus menyanyikan lagu Jawa itu. Bella lantas beranjak dari kasur dan langsung menuju samping Dewi dan memeluk Dewi dari samping. Bella ketakutan. Dewi tetap tidak goyah. Dewi tetap melanjutkan bacaan Yasinnya. Dewi mulai berkeringat dingin. Sudah 3 kali Dewi melantunkan bacaan Yasin, namun suara itu tidak kunjung hilang. Tiba-tiba, nyanyian itu berubah menjadi suara tangisan dan juga berubah menjadi suara tawa yang khas dari Mbak Kunti. Ya, itu persis suara Mbak Kunti. Lama-kelamaan suara itu pun semakin dekat. Yang tadinya hanya berada di luar area kos, berpindah di area dalam kos. Tepatnya, seperti di area tangga kos yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. Wih, suarane Wi. Bella merintih ketakutan dengan membisikkan kalimat itu terus-menerus di telinga Dewi. Namun Dewi masih diam saja, tidak menggubris ucapan Bella. Dewi masih terus melantunkan bacaan Yasin. Duh Dewi, ora tahu duwe wedi, temanmu itu ketakutan. Suara itu terus tertawa tanpa henti. Bella menangis ketakutan. Dewi masih tetap terus membaca surat Yasin. Sudah keempat kali ini Dewi hampir menyelesaikan surat Yasin. Hanya tinggal beberapa ayat. Tiba-tiba suara dari Mbak Kunti tadi hilang seketika. Sebelum hilang, sudah Wi, sudah, panas, kakiku kebakar. Sudah Wi, berhenti. Perlahan suara tawa berubah menjadi suara tangisan. Lama-kelamaan suara itu hilang. Dewi menyelesaikan bacaan surat Yasin yang tinggal beberapa ayat hingga tuntas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewi tersandar lemas di bahu Bella. Dewi menitikan air matanya. Wih, nangislah. Aku gak pernah lihat dirimu nangis. Dewi sedikit tersenyum dan mengusap pipinya. Apaan Bel? Sudah selesai kan? Tanya Bella. Dewi tidak menjawab pertanyaan Bella. Dewi lantas beranjak dan melepas mukenanya ke tempat tidur, disusul Bella. Masih dengan perasaan yang tidak karuan, karena malam masih panjang, pikir Dewi. Tidak ada yang berani keluar kamar malam itu. Untung aku sudah pipis tadi, seumpama belum bisa ngompol. Aku tahan sampai besok, kata Bella.
Sudah tidur, jawab Dewi. "Hmm, hmm, hmm." Dewi mendengar suara erangan lagi. Sontak Dewi langsung menyelimuti seluruh tubuh sampai kepalanya. "Apalagi tuh, Wi?" "Sudah diam, gak usah digubris." Dewi berharap sosok itu tidak menampakkan dirinya lagi. Dewi sudah sangat lelah malam itu, berharap agar segera bisa lelap dalam tidur. Akan tetapi, susah sekali bagi Dewi untuk tidur malam itu. Jangan ganggu Dewi. Dewi mendengar ucapan sosok itu dengan beribu pertanyaan di hatinya. Sosok itu seperti sedang berbicara dengan sosok lain. Namun Dewi tidak bisa mendengar percakapan itu. Dewi hanya bisa mendengar kalimat itu dari sosok yang suaranya mirip dengan sosok tinggi besar hitam yang pernah Dewi temui. Dan baru kali ini Dewi mendengar sosok itu mengucapkan kata selain suara eraman. Dewi tetap tidak memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar pintu kamar Dewi. Dewi tetap diam dan rapat menutup seluruh tubuh dengan selimutnya. Keesokannya Dewi dan Bella makan di kedai geprek. "Cari kos baru yang layak yuk, mahal dikit gak masalah, yang penting hidupku tentram," ucap Dewi. Singkat cerita, keesokan hari setelah kejadian malam itu, Dewi sudah benar-benar tidak mau menginjakan kakinya di kos bulan. Dewi memilih untuk segera pindah di tempat baru hari itu juga. Dari informasi yang Dewi dapat dari teman kampusnya, akhirnya Dewi menemukan kos baru. Hari itu juga Dewi langsung menempati kos baru tersebut. Kos yang baru penghuninya lebih padat, tempatnya terbuka dan tidak kental dengan aura mistis. Walaupun Dewi percaya semua tempat pasti ada begitunya, tetapi tidak se-ekstrim di kos yang sebelumnya. Bagaimana dengan barang-barang Dewi yang masih utuh tertinggal di kos bulan? Dewi sengaja membiarkan semua barangnya di sana, dan Dewi juga masih rutin membayar sewa kos di kos bulan itu pada Bu Karti. Dewi pindah, Bu Karti pun tidak tahu, karena Dewi memilih untuk tidak memberitahunya. Sampai kurun waktu 7 bulan, Dewi baru membereskan seluruh barang-barangnya yang tertinggal di kos bulan. Itu pun Dewi memilih menyewa jasa orang lain untuk membereskan semuanya. Sekali lagi, tanpa Dewi harus menginjakan kakinya di kos bulan itu. Selama di kos baru, Dewi sudah tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh seperti di kos bulan. Para lelembut itu sudah tidak lagi mengusik hidup Dewi. Dewi adalah orang yang punya indera sensitif. Sesekali Dewi juga diperlihatkan sosok-sosok yang ada di sekitar kos baru. Namun mereka tidak pernah mengusik Dewi sama sekali. Dewi bersyukur bisa lepas dari itu semua. Terakhir kali Dewi berkomunikasi dengan Bu Karti via WA saat semua barangnya sudah beres dibersihkan dan dipindahkan dari kos bulan dan sebagian dipaketkan ke kampung Dewi. Dewi sama sekali tidak menceritakan kejadian yang selama ini terjadi pada Dewi selama di kos bulan ini. Dewi memilih diam karena Dewi pikir Bu Karti pun sebenarnya tahu. Tapi beliau lebih menutup rapat-rapat informasi kejanggalan kosnya itu. Dewi hanya menceritakan kejadian itu kepada Bella, sahabat karibnya dan orang tua Dewi di desa. Dari informasi yang beredar, kos itu masih dibuka untuk siapapun yang mau ngontrak atau kos di sana. Namun sampai saat ini, kos itu belum laku juga. Belum ada satupun orang yang mau menempati kos itu. Belum ada renovasi juga di kos itu. Warga setempat bilang kalau kos itu sudah tidak pernah diurus lagi. Dibersihkan pun tidak. Diiklankan di media sosial pun juga tidak laku-laku kos itu. Bu Karti juga sudah tidak pernah terlihat menyambangi kos itu. Entahlah, kita kembalikan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.